Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dan ini di ujung dari Oktav Natal. Saat ini di ruang dengar maupun ruang visual kita sudah melihat bersama Romo yang kita kasihi, Romo Pius Nofrin, yang akrab kita panggil Romo Nofrin. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Halo Mbak Rofi dan juga para pendengar ORK semua. Romo, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Baru ketemu lagi nih sama Romo Nofrin. Oh iya, selamat Natal dan Tahun Baru untuk semuanya. Berkat Tuhan Amin. melimpah. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Nofrin bersama dengan saya Immaculata Raufi akan menemani sahabat semua melalui renungan-renungan yang semoga mengawali tahun baru ini semakin meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai acara ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Nofrin. Silakan Romo. Mari saudara-saudari semua kita awali renungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima dalam hidup kami dan juga untuk tahun baru yang boleh kami lalui beberapa hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar pada kesempatan ini Engkau membuka mata hati pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan menimba dari sabda Tuhan, permenungan yang kemudian dapat menjadi inspirasi untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Nama Bapa, Bapa Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Allah kita memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan bacaan yang kedua, yang diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yakni roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes.
Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah. Kristus. Terima kasih Romo Nofrin untuk bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama. Romo, dari ketiga bacaan ini, Romo, kita akan merenungkannya bersama-sama dalam sesi yang pertama ini ya, Romo ya. Ya, Romo mau merenungkan mulai dari mana? Silahkan Romo. Hikmat apa yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan tersebut? baik. Saudara-saudari terkasih, para pendengar ORK, Waserwani Katolik. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, yakni secara liturgis adalah hari terakhir dari seluruh rangkaian Natal kita. Dan setelah ini kemudian kita kembali ke masa biasa. Memang rentang Natal itu tidak terlalu panjang, tidak seperti Paskah. Ya. Dan memang gereja menempatkan pesta pembaptisan Tuhan ini sebagai akhir dari seluruh rangkaian penantian kelahiran Yesus dan akhirnya Yesus dibaptis. Dengan dibaptis kemudian Yesus memulai karya agung penyelamatan. Jadi ini satu peristiwa, satu perayaan yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama, karena kita semua adalah orang yang dibaptis dalam Tuhan. Maka kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apa makna pembaptisan diri kita? Mungkin ada dari kita yang dibaptis sejak bayi, tapi ada juga dari antara kita yang dibaptis ketika sudah dewasa, menentukan sendiri pilihan untuk menjadi seorang Katolik. Apapun itu, pembaptisan sama. Baptis bayi, baptis dewasa, semuanya adalah panggilan. Allah yang memanggil kita untuk menjadi putra-putrinya. Dan perlu diingat, pembaptisan ini rahmat. Bukan sesuatu yang dipaksakan. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka ada pembaptisan sejak bayi. Tapi toh dalam perjalanan waktu, sang anak juga akan tetap punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Maka kita bersyukur untuk rahmat pembaptisan yang kita miliki. Kita ingat lagi nama baptis kita masing-masing. Ya, nama baptis kita apa? Siapa? Ya, mungkin bisa di googling. Saya nama baptisnya Pius 10. Pius 10 itu seorang paus yang membuat perubahan dalam liturgi. Jadi semangatnya adalah pembaruan. Tidak melulu stuck dengan kenyamanan, tapi juga berani untuk berbuat sesuatu untuk memperbaiki dari dalam. Itu salah satu semangat dari Santo Pius X. Nah sekarang masing-masing dari kita punya nama baptis masing-masing. Nah kira-kira apa atau siapa nama baptis yang kita miliki, yang selalu kita bawa-bawa, di KTP juga tertulis. Kenapa orang tua memberi nama itu? Misalnya kita bisa bertanya, atau bagaimana kita sekarang memaknainya dalam hidup kita. Maka ini satu renungan pembuka bagi kita, pesta pembaptisan Tuhan, di mana Tuhan Yesus memulai karya penyelamatannya, dibaptis di Sungai Yordan, lalu mulai karyanya, memanggil para murid dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu momen bagi kita juga bertanya pada diri kita akan pembaptisan kita masing-masing. Karena itu adalah titik awal kita bergabung dengan gereja, menanggapi panggilan Tuhan.
Dan semoga ini menjadi satu semangat bagi kita untuk selalu ingat akan rahmat yang sudah diberikan Tuhan sejak kita dibaptis. Dan rahmat itulah yang selalu akan menyertai perjalanan hidup kita. Tentunya dengan naik, turun, kanan, kiri, ya. Rintangan hidup seakan selalu ada. Tapi kita yakin bahwa ada malaikat pelindung yang selalu menyertai kita. Ada Roh Kudus yang bekerja di belakang. Itu Ya. pertama. Baik Romo, menanggapi apa yang Romo baru sampaikan, saya sangat tergerak hati nih Romo, pada kata rahmat pembaptisan akan menyertai perjalanan hidup kita. Seringkali ya Romo ya, kita sudah dipilih oleh Allah. Karena yang milih kita kan dalam firman Tuhan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu gitu ya Mo ya? Ya. Iya ya, berarti bersyukur banget kita dipilih oleh Tuhan ya, sekalipun kita orang berdosa. Nah, seringkali juga kita kurang menghidupi rahmat pembaptisan ini, Romo. Sehingga kita sering tidak menyadari bahwa rahmat pembaptisan itu adalah sesuatu yang bisa pastinya menolong kita untuk mungkin menjauhi dosa dan lain-lain. Karena itu saya ingin bertanya sama Romo, supaya saya makin mengerti dan kami semua bisa semakin menjalani hidup sebagai seorang Kristiani yang baik. Apakah makna dari rahmat pembaptisan ini, Romo? Dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa rahmat pembaptisan itu terus menyertai hidup kita gitu, nggak pernah hilang. Meskipun mungkin tadi kan turun naik gitu ya, Romo ya, kehidupan kita. Ya, gimana, Mo? Ya, sebenarnya bacaan pertama hari ini menjadi satu ya pemantik ya permenungan kita dari kitab Yesaya. Kalau kita baca lagi bacaan pertama, itu Iya, nadanya itu adem, ya sejuk, adem. ya. Allah yang menawarkan kedamaian, keselamatan. Ya. Kamu yang haus, mari minum. Kamu yang tidak punya uang, wah, kan? Marilah, terimalah gandum tanpa uang, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Ini bukan janji politik ya, tapi ini satu gambaran ya, deskripsi Iya. akan kita apa yang sesungguhnya kita kejar, ya kita cari di dunia ini. Dan di sini kita biasanya mengingatkan kita bahwa kita perlu kembali, ya, tahu kita tuh yang kita usahakan pertama-tama dalam hidup ini apa, yakni untuk mendekati Tuhan. Ya. Karena Tuhan selalu memanggil, ayo sini, di sini kamu bisa makan, bisa minum, ya. Kamu yang nggak punya uang, saya kasih roti. Jadi kita disadarkan, laut bacaan pertama diingatkan lagi, ya, bahwa yang utama itu adalah kita mengejar, ya, kedamaian jiwa kita, kedamaian hati kita, yakni berada di dalam Tuhan. Nah, berada dalam Tuhan ini, ya tentunya suatu hal yang perlu kita usahakan terus. Ya. Karena dalam hidup di dunia pasti ya akan selalu ada tantangannya. Ya. Dan jangan sampai tantangan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak kembali mengejar hal-hal yang mengarahkan kita pada Tuhan. Mungkin kadang kita jatuh ya pada pengalaman kedosaan. Tetapi kita ingat lagi ya, pembaptisan kita itu ya, akan selalu membawa kita kembali, ya, ingat akan Yesus yang menyelamatkan. Sakramen pembaptisan itu kan selalu menjadi awal, ya, mengingatkan kita akan selalu masuk ke sakramen-sakramen yang lain, ya, Ekaristi, sakramen tobat. Ya. Kiranya itulah rahmat yang akan selalu menyertai kita. Jadi pembaptisan itu tidak berhenti dengan
pengucuran air, Iya. tetapi kita kemudian diberikan kesempatan ya, untuk menghidupinya dalam iman. Amin. Atau bahasa sederhananya, jangan jauh-jauh dari gereja. Nah itu, dalam arti apa gereja? Bukan dalam arti gedungnya, dalam arti, tapi bahwa jangan jauh-jauh dari kegiatan rohani kita. Karena kalau kita meninggalkan hal itu, ya, lama-kelamaan ya akan tergerus juga. Sama seperti batu di pinggir laut. Akan selalu ya kalau kena ombak terus kan lama-lama semakin tipis. Iya. Nah itu kalau kita juga seperti itu, ya. Kalau kita kemudian kurang mendapat siraman rohani, menjauh dari kegiatan gereja, kegiatan rohani, ya, maka rahmat pembaptisan kita juga lama-lama akan terkikis, ya. Iya. Akan makin tipis dan bisa hilang. Iya. Maka juga kita perlu berusaha dari diri kita sendiri, ya. Rahmat perlu bekerja sama dengan usaha kita, ya, Iya. untuk berjuang walaupun lingkungan itu ya mencobai kita untuk melakukan hal negatif, tapi kita berjuang untuk bisa punya tetap nilai. Saya pengen memperjuangkan ini sebagai seorang Katolik, memperjuangkan kejujuran, memperjuangkan ketepatan waktu, kedisiplinan. Ya. Kiranya ini salah satu ya hal-hal yang bisa kita lakukan. Iya. Amin, Romo. Jadi rahmat yang diberikan oleh Allah itu perlu kerjasama dari kita ya, Romo ya, Iya. untuk mewujudkan keselamatan tadi yang dikehendaki oleh Allah ya. Iya, baik Romo. Dan juga ternyata rahmat pembaptisan itu bisa menipis ya Romo. Jadi bukan rambut aja yang bisa menipis nih Mo. Rahmat pembaptisan juga bisa kalau kita ya itu tadi menjauh tadi ya dari Allah ya, menjauh dari komunitas. Romo, saya mau tanya nih Mo. Kan banyak orang tuh sebetulnya pingin bergabung dalam suatu komunitas gitu Romo. Ya. Tapi ragu-ragu. Mungkin banyak hal yang menyebabkan keraguan-raguan dari seseorang untuk masuk ke dalam komunitas. Padahal kan komunitas itu kalau mendengarkan penjelasan Romo tadi sangat penting ya untuk kita menjaga rahmat pembaptisan tadi. Nah, apakah Romo bisa mungkin menerangkan kepada kami komunitas rohani itu apa sih sebetulnya dan mengapa juga penting gitu loh untuk berkomunitas seperti itu dan mungkin juga banyak dari umat yang merasa, wah, kalau masuk ke dalam komunitas berarti saya harus ini nih, harus komitmen, harus konsisten. Ya memang betul seperti itu ya Romo, tapi kan orang nggak banyak yang mau gitu keburu ngeri duluan. Ya bagaimana nih Romo supaya kita bisa tergerak untuk berkomunitas? Ya. Ya komunitas itu kan satu wadah ya, satu alat bantu ya bagi kita untuk meneguhkan iman. Komunitas yang pertama dan utama itu adalah kehidupan menggereja. Dan ini erat kaitannya dengan di mana kita berada ya. Jadi secara teritorial kita ikut berpartisipasi di gereja di mana kita berada, di paroki kita berada. Itu yang paling utama. Ya. Hari Minggu datang ke gereja paroki di mana kita berada. Lalu syukur-syukur ada pertemuan lingkungan, ikut. Ya. Karena itu kan basis yang paling dasar ya, paling utama. Lingkungan tempat kita berada. Ya. Itu komunitas yang saya rasa itu sangat perlu diupayakan. Ya. Karena kalau ada apa-apa dengan kita itu mereka yang pasti nanti akan pertama ya. Kalau kita mau perkawinan pasti mereka yang akan ngurusin juga. Kalau ada kedukaan mereka akan ngurusin. Jadi mari kita saling bekerja sama ya di tingkat lingkungan. Lalu kemudian juga ada yang namanya kategorial. Ya, kategorial itu macam-macam ya, sesuai dengan minatnya. Sekarang mulai menjamur itu pendalaman Alkitab misalnya ya, kelompok PA. Mereka yang suka sama-sama membaca Alkitab, dengar firman, merenungkan, kumpul. Atau mereka yang hobi foto,
kumpul sama mereka yang suka foto, ikut gabung di Komsos. Ya, komunitas-komunitas ini ya kiranya bisa membantu kita ya, supaya kita tetap ada dalam kawanan ya, supaya kita nggak lepas ya. Ada yang mengingatkan kalau kita udah melencong ya, ada yang meneguhkan, kita bisa sharing juga ya. Saya rasa itu satu hal yang bagus ya. Karena pembaptisan itu mengajak kita untuk keluar ya. Amin. Ketika kita dibaptis itu kita punya tugas bersaksi. Jadi emang sifatnya itu kita nggak bisa nge-keep untuk diri kita sendiri. Kita perlu share, kita perlu berbagi. Salah satunya dengan keterlibatan kita di komunitas. Ya, baik Romo. Terima Ya, kasih Romo Nofrin untuk penjelasan dari firman Tuhan kita yang sungguh diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Romo. Romo, ya. kita akan lanjut lagi di sesi kedua pada sesi dialog iman. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Nofrin setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam sesi kedua Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Nofrin dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, di sesi yang kedua ini Romo akan kembali melanjutkan perbincangan rohani ya Romo ya. Ya. Dan di bacaan Injil tadi ada satu tokoh Romo ya yang sangat menarik sekali, Yohanes Pembaptis. Nah, barangkali Romo mau sedikit menjelaskan tentang kepribadian Yohanes ini yang sangat menarik. Silakan Romo. Ya. Baik saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar peristiwa bagaimana Yesus itu dibaptis. Dan yang menarik di situ ada satu sosok, yakni Yohanes Pembaptis, Ya. yang bersusuru di padang gurun, mewartakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Ya. Dan kemudian apa yang ditunggu-tunggu oleh Yohanes Pembaptis itu menjadi kenyataan. Yesus datang untuk minta dibaptis. Dan yang menarik di sini adalah kita lihat bagaimana reaksinya Yohanes. Yohanes di awal Injil tadi berkata, sesudah aku akan datang dia yang lebih besar. Dan di sini Yohanes adalah model kerendahan hati. Jadi model kerendahan hati untuk kita semua. Dia tahu posisi di mana dia harus berada. Walaupun dia orang yang nabi yang besar, terkenal pada saat itu, orang banyak berbondong-bondong minta dibaptis. Kalau istilah sekarang itu influencer, pengikutnya banyak. Nah, kemudian dalam situasi itu dia bisa berkata, bukan aku yang utama, tetapi akan ada dia yang lebih utama, yakni Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus datang, dibaptis, lalu langit terbelah, dan ada suara dari surga. Maka gambarannya sangat indah ya, peristiwa pembaptisan Tuhan ini. Apa yang ingin kita renungkan bersama? Saya menawarkan satu inspirasi sederhana. Bahwa setiap orang itu punya masanya. Setiap orang itu punya waktunya. Ada saatnya itu orang berjuang, ya meniti karir. Ada saatnya orang ada di puncak, top, lagi beken, ya, posisinya tinggi. Tetapi juga ada saatnya orang itu harus siap untuk turun. Karena nggak akan selama-lamanya kita ada di posisi top. Ya, semua dalam kendali kita. Umur pelan-pelan juga akan memaksa kita untuk turun, ya, untuk melandai. Dan ini saya alami dalam hidup berkomunitas para imam.
ketika bertemu dengan para imam. Saya termasuk yang junior, masih balita, di bawah 5 tahun tabisan. Ketemu imam yang medior, tabisannya 15-20 tahun. Lalu ada yang tabisannya sudah senior, udah 40 tahun, 50 tahun. Yang menarik adalah kami semua itu sebagai satu korps gitu ya. Walaupun sama yang senior, itu ya sama. Dalam arti kita semua adalah imam Tuhan. Jadi yang senior menghormati yang junior, ya. Lalu yang junior tentunya menghormati yang senior. Yang menarik waktu itu ada satu romo berkata, ya, romo medior, umur 40-an, 50. Ya mungkin pada saat ini kami yang medior ini punya posisi, dalam arti jadi romo kepala, direktur ini, ketua komisi, dan sebagainya. Tapi pada saatnya nanti, giliran mereka, ya adik-adik ini, yang akan menempati posisi kita, yang akan dorongin kursi roda kita. Ya. Jadi pesan moralnya, jangan sombong. Ya, pesan moralnya itu ngomong. Karena setiap orang punya masanya. Kalau kita sekarang menabur hal-hal yang kurang baik, pada saatnya nanti yang kita tuai juga yang kurang baik. Ya. Kalau kita sekarang udah songong gitu ya, udah sombong, sama apalagi yang sama muda-muda, kita mulutnya pedes gitu ya. Nanti pada saatnya tua, siapa yang mau nemenin? Ya, siapa yang mau dorongin kursi roda? Ya, siapa yang akan ngurusin kalau sakit? Nah ini jadi satu gambarannya. Itu dalam konteks bercanda ya waktu itu. Kita saling bertemu dalam satu kesempatan. Tapi kurang lebih itu jadi satu permenungan ya untuk kita. Dalam hidup berkeluarga pun seperti itu. Ya. Anak-anak kita yang masih kecil mungkin yang masih butuh banyak bimbingan kita. Tapi pada saatnya nanti gantian mereka yang akan menjadi yang utama, yang akan merawat bapak ibunya, yang akan punya posisi yang lebih tinggi, jabatan yang lebih stabil. Maka peristiwa pembaptisan Tuhan ini, ya, tadi kita sama-sama renungkan mengenai pembaptisan kita, tetapi juga menjadi renungan di bagian kedua ini, permenungan akan panggilan hidup kita. Ya. Kita perlu berpikir bukan hanya bagaimana kita mengusahakan hidup yang baik, tapi kita juga diajak untuk berpikir bagaimana kelak kita juga akan menyelesaikan hidup kita secara baik. Dan semangat kerendahan hati kiranya ini satu yang sangat penting ya untuk kita usahakan. Apalagi di dunia sekarang kita ya, medsos itu kan, apalagi sekarang tuh bawaannya pengen menunjukkan diri ya. Dulu ada istilah terkenal tuh flexing ya, apa tuh, suka pamer ya. Pamer rumah, pamer mobil gitu ya, pamer tas baru ya. Tapi kemudian ketahuan ternyata itu hasil dari korupsi ya. Nah, kegiatan flexing ini kan suatu yang mengkhawatirkan. Dan yang bisa melawan budaya seperti ini adalah ya semangat dalam Injil ini. Seperti Yohanes Pembaptis. Semangat kerendahan hati. Ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Ya, walaupun kita perlu ya mengejar kesuksesan. Perlu mengejar kesejahteraan, itu wajib ya dalam hidup kita. Tapi saya yakin orang yang bijak, orang yang rendah hati pasti juga mampu untuk menempatkan posisi di mana dia berada. Ya. Apa yang dia punya juga akan dibagikan kepada yang lain. Mengasihi orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Maka ini menjadi satu
ya kesinambungan ya pesan pembaptisan. Ya. Jadi pembaptisan adalah rahmat, tapi juga pembaptisan itu adalah panggilan kita untuk mengasihi, panggilan Amin. kita untuk berbuat baik kepada orang di sekitar kita, ya, bersaksi. Ya, itu jadi tandemnya dari rahmat itu. Amin, Romo. Terima kasih, Romo, mengingatkan kita semua, eh, terutama di memasuki awal tahun baru ini ya, Romo ya, untuk Ya, semakin rendah hati ya, Romo, dan ya, juga bisa menjadi saksi Kristus karena kita sudah menerima rahmat pembaptisan tadi. Romo, ini ada satu kalimat dalam bacaan Injil tadi yang saya ingin tanyakan nih, Romo, karena masih ada waktu juga beberapa menit ke muka. Dikatakan di situ ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itu maksudnya bagaimana, Mo? ya. Teks itu memiliki suatu muatan teologis yang sangat dalam. Ya. Apalagi bicara tentang Trinitas. Hmm. Teks ini selalu menjadi rujukan. Kenapa? Karena di seluruh kitab suci, hanya di teks itu tadi, di bacaan kedua, ya, ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ini menjadi dasar teologis ketika kita bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ya. Roh, air, dan darah. Ini menjadi satu simbol. Ya. Ada Roh Kudus yang menjadi penyelenggara dari seluruh karya keselamatan. Lalu ada air dan darah. Air itu lambang penyucian, lambang pembaptisan. Ya. Ada Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah Putra yang dibaptis dengan air. Lalu ada darah. Darah yang tercurah dari lambung Kristus. Darah yang mengalir dari bilur-bilurnya Tuhan Yesus pada saat disalib. Dan di situ menjadi satu kenangan kita akan Allah Putra yang kemudian selesaikan misinya, wafat dan bangkit. Ya. Nah, ini penting ya, bangkit mengalahkan kematian. Dan di situ adalah keseluruhan misi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Maka ini satu teks yang sangat penting, yang punya bobot teologis. Ya. Bahwa disitulah ada seluruh rancangan keselamatan kita dalam Roh Kudus. Dan kita bersyukur. Natal ini kita merayakan Yesus Kristus yang lahir. Lalu kemudian Yesus yang lahir ini dibaptis dengan air, dan kelak pada Paskah nanti kita akan melihat Yesus Allah Putra itu mencurahkan darah untuk menebus. Itu menjadi satu yang lengkap seluruh karya penyelamatan kita, sehingga kita yang berdosa bisa selamat, supaya kita bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Nah, Amin. itu penjelasan. Amin. Terima kasih, Romo. Ya, Dan bersatu dengan Tuhan itu memang tujuan hidup kita ya, Romo ya. ya betul. Pemenuhan hidup kita nantinya ya. Ya, Amin. Baik. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya kita untuk undur diri. Namun sebelumnya mungkin Romo ada sedikit pesan-pesan memasuki tahun baru nih, Romo, ya. buat kita semua. Untuk para pendengar semua, Oase Rohani Katolik, sekali lagi selamat Natal, selamat Tahun Baru 2024. Kita belajar dari segala pengalaman kita di tahun yang lalu dengan segala naik turunnya, dan kita bisa melihat betapa karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita yakin di tahun ini juga rahmat akan beserta dengan kita. Tuhan Amin. akan selalu menyertai kita. Amin. Maka kita serahkan seluruh penyelenggaraan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya. Amin. Semoga kita dilimpahi rahmat kesehatan, kesejahteraan,
dan juga kebahagiaan di tahun yang baru ini. Amin. Terima kasih Romo Nofrin. Sama. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mengakhiri perjumpaan kita yang penuh dengan berkat Tuhan ini dalam doa dan juga mohon berkat dari Romo Nofrin. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk permenungan yang boleh kami semua alami pada hari ini, pada pesta pembaptisan Tuhan. Semoga kami diingatkan lagi akan pembaptisan kami, akan nama baptis yang kami miliki masing-masing. Dan semoga pembaptisan ini menjadikan kami akan rahmat-Mu yang begitu besar. Dan juga kami semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan Kristus dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, agar semakin banyak orang mampu untuk mengalami kasih-Mu lewat perkataan, lewat perbuatan yang kami lakukan setiap hari. Hanya nama-Mu lah yang kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, pekerjaan kita, usaha, niat baik kita di tahun baru ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Nofrin. Sama-sama Mbak Rofi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.